berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Saya tuh ya benar-benar kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung tentang penolakan PK1 mengenai 7 tersangka termasuk Sudirman. Dengan alasan masih ada kurang 19 berapa katanya. Kalau saya pribadi ya, khususnya untuk Rudiana dan kawan-kawan, terkutuklah kalian semua. Lagi pula andil dari pemerintah ini 2 periode Jokowi nggak kelar-kelar tuh kasus sampai sekarang. Apakah pemerintah saat ini juga, pemimpin yang baru ini juga akan buta tentang kasus ini, akan tuli dengan kasus ini, dengan 7 tersangka yang tidak bersalah dipenjarakan seumur hidup, kemudian PK diajukan, semuanya ditolak dengan alasan masih ada yang belum terlengkapi. Aduh, beginikah hukum negara kita bisa dijual beli? Benar kata yang di lagu Gayus Tambunan itu, ya, seperti yang kata lagu, hukuman bisa dibeli. Rekayasa dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim menjadi hukuman seumur hidup. Ini kalau keluarga 8 orang tadi menggugat ke internasional. Terus terang ya, Ibu Rudiana itu setelah saya sampaikan kabar bahwasanya peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana itu ditolak, yang bersangkutan sujud syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena ya dia memang benar-benar orang yang lurus gitu loh, nggak ada neko-neko atau muter-muter balikan kasus dan lain-lain. Bagaimana seorang yang dulunya itu bukanlah perwira dalam mengenai kasus itu, tapi dituduh hal yang macam-macam gitu loh. Nah, jadi beliau juga terharu dengan ada putusan ini, berarti hakim Mahkamah Agung itu memberikan keadilan bagi korban, dalam hal ini almarhum Eki atau almarhum Vina yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Ini sudah diuji loh, bukan hanya, kan saya di awal sudah sebutkan, pengujian ini bukan hanya di kepolisian, diuji lagi di kejaksaan, diuji lagi oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung yang paling tinggi. Silakan saja kita udah bilang, tapi jangan memfitnah. Selama ini dituduh Ibu Rudiana merekayasa dan lain-lain, dengan ada putusan ini sudah terbantahkan. Jadi stop, jangan hakim ataupun jangan kriminalisasi korban. Ya, jadi kita juga jangan membuat trial by the medsos. Baik. Jutek Wongso, kuasa hukum para terpidana kasus Vina, menyebut konyol langkah MA yang mengundang mereka hadir pada pers rilis pembacaan keputusan PK. Namun dini hari sebelumnya hasil keputusan sudah tayang di situs MA. Jutek juga mengungkap 2 pertimbangan hakim. Pertama, tidak ditemukan kekeliruan putusan hakim 8 tahun silam. Kedua, novum yang diajukan kuasa hukum dinilai bukan novum atau bukti baru. Padahal bukti-bukti itu belum pernah diajukan di pengadilan sebelumnya, yaitu kesaksian Bohong Dede dan Liga Akbar, saksi yang melihat laka lantas tunggal Eki dan Vina, serta ekstraksi percakapan Vina dan Widi. Jutek juga menegaskan lagi tidak ada saksi mata dan bukti visum yang membuktikan telah terjadi peristiwa pembunuhan. Karena itu, tim kuasa hukum akan terus melakukan perlawanan hukum. Ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Mereka katakan, Pak, kami lebih baik busuk, mati sampai di penjara
sampai busuk di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang kami tidak lakukan. Intinya untuk melakukan langkah gerasi mereka sudah menutup diri. Sampai 2 kali tadi saya bertanya kepada terpidana, apakah yakin tidak mau melakukan langkah gerasi yang salah satu syaratnya adalah untuk apa? Mengaku melakukan tindak pidana yang dimaksud. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau. Jadi tersisa kepada alternatif hukum lain yang akan kami coba lihat setelah kami membaca pertimbangan-pertimbangan lewat putusan yang kami akan segera urus ke Mahkamah Agung. Kebenaran akan ditegakkan. Kayu putih di tas ambilin, oksigen ambilin. Ini sungguh aneh kalau menurut saya, kalau itu katanya bukan novum, bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Sepakat nggak kita masih mau berjuang? Masih mau nggak teman-teman? Masih mau? Atau mau kita menyerah? Hah? Ya, kami masih semangat. Ya, kami masih semangat dan kita masih khusus. Tapi kami pastikan bahwa kami tim hukum Pradi masih tetap bersama dengan mereka, bersama juga dengan perjuangan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, support kepada kita bahwa kita pastikan Kang Deddy tidak diam, kita pun berjuang bersama-sama dengan tim hukum yang ada. Begitupun Profesor Dr. Otto Hasibuan, apapun langkahnya termasuk ke menghadap beraudensi dengan Komisi 3 DPR RI. Kita akan bertemu dengan Kapolri, mungkin kita akan beraudensi dengan Kapolri, kita akan beraudensi dengan Bapak Menko Polkam, gitu kan? Kita akan beraudensi dengan Presiden, mungkin kita akan kirim surat, lakukan apapun. Tim hukum ini kami akan cari, coba berbicara. Sesudah hasil pertemuan-pertemuan dengan beliau-beliau inilah kami akan menentukan langkah apa yang cocok untuk kita akan lakukan. Kami pasti akan bergerak terus, ya. Kami akan terus mengawal kasus ini. Demikian ya, teman-teman ya. Oke ya, yuk, makasih.